kesuksesan itu bukan titik akhir gitu. Kesuksesan itu proses. Kesuksesan itu terbangun dari kesuksesan-kesuksesan kecil yang ada di hidup kita. Kayak misalnya kamu sebagai pencari kerja gitu ya. Kesuksesan pertama kamu itu adalah menemukan pekerjaan kamu. Dunia kerja itu beda banget sama dunia sekolah. Kalau di sekolah, kita cuma dituntut untuk belajar. Di dunia kerja, kita dituntut untuk berkontribusi ke perusahaan. Di situ pasti ada tuh yang namanya tekanan, stres, ada target. Wah, beda banget deh. Itulah kenapa dibutuhin persiapan. Supaya di tengah jalan, kita nggak nyesel dan bilang ke diri sendiri, coba dulu gue mikir-mikir dulu sebelum gue ambil kerjaan ini. That's why di podcast ini kita akan bahas tentang pijakan pertama ke dunia karir bersama dengan psikolog Yuni Herdianti. Hai Yun. Hai Andre. Gimana kabarnya? Baik. Oke, thank you banget ya untuk waktunya. Kita bisa ngobrol hari ini tentang karir. Thank you juga buat kesempatannya, Andre. Yes. Ini gue yakin kan banyak banget ya yang mendengar, yang masih muda, yang berapi-api, yang semangat banget buat cepet cari kerja. Yes. Gue penasaran tapi sebelum kita kesana, apa sih yang pertama kali membuat lu tertarik untuk bahas tentang hal ini? Mungkin karena dulu pernah jadi rekruter sih, Dre. Nggak cuma ngerekruting, waktu itu juga sempat bikin strategi ngerekrut gitu ya. Kayak cocok-cocokin kandidat kayak gini cocok sama perusahaan ini, yang kayak gini cocok sama perusahaan ini gitu. Terus sekarang ada kesempatan buat jadi career coach juga. Dimana ini kebalik nih, kalau dulunya ngerekrut untuk company, sekarang bantuin kandidat direkrut oleh company. Wah, gila. Dan rasa happy-nya mungkin ya Dre ya, rasa happy kayak kalau ada yang bilang, Kak ini thank you ya, aku udah dapat kerjaan loh Kak dari hasil bimbingan kemarin gitu. Itu happy-nya luar biasa sih Dre. Jadi makanya sekarang mungkin itu salah satu bidang aku kali ya. I see. That's good. Jadi kamu udah merasakan dua dunia yang berbeda berarti ya. Dunia perusahaannya dan juga dunia orang-orang yang mencari kerja, talentnya. Yes. I see. Oke, mungkin kita bisa mulai masuk nih Yuni dengan topik hari ini. Aku pengen tanya, kenapa sih orang tuh perlu persiapan? Kenapa nggak langsung jeblus aja? Gitu. Oke. Mungkin kita boleh bahas soal common sense-nya dulu ya Dre ya. Teman-teman nih di luar sana yang lagi pada mau menginjakan kakinya pertama kali ke dunia karir, kadang-kadang aku melihat nggak semua orang ini punya mindset yang benar sih Dre. Kayak misalnya waktu kita lulus kuliah pertama kali deh, atau waktu udah gap lama baru mau kerja gitu ya. Yang kita lihat itu tujuan yang ada di dalam pikiran kita itu adalah gimana caranya dapat kerja secara cepat. Si A udah dapat kerja, si B udah dapat kerja gitu. Terus gue juga harus cepet-cepet dapat kerja dong gitu. Mindset itu jadi cepet dapat kerja, bukan lagi ke dapat pekerjaan yang cocok dengan kita. Padahal kalau kita bandingin sama sekolah nih, dulu kalau di sekolah kan kurikulumnya nih udah disiapin nih, 1 tahun ini belajar ini. Jadi kita dan si A si B ini mempelajarinya hal yang sama gitu. Tapi when it comes to work life, pekerjaan si A dan si B dan pekerjaan kita nantinya kan akan berbeda gitu. Simply itu adalah perjalanan yang berbeda-beda aja satu sama lain. Jadi nggak bisa buru-buruan gitu Dre. Beda kan sama di sekolah. Nah kadang-kadang mungkin teman-teman yang baru cari kerja itu kejeblos ke pemikiran itu. I see. Tujuannya itu sebenarnya bukan untuk mencari cepet-cepet cari kerja, tapi lebih ke pekerjaan seperti apa sih yang sesuai dengan kita gitu. Kalau kita tahu apa yang kita mau, itu kan kita bisa lebih gampang nih nyarinya gitu. Ini sama aja kita cari jodoh sih Dre, kalau menurut aku. Kita kan misalnya nih kayak Andre udah punya pacar gitu ya, teman kita yang lain udah punya pacar juga gitu. Kok gue belum punya pacar sih? Yaudah deh siapa aja nembak gue gitu ya, yang nembak gue terima gitu kan, nggak seperti itu. Tapi kayak misalnya si wanita ini dia mau cowok yang bijaksana, yang sabar gitu ya, yang wangi misalnya, yang ganteng. Itu kan udah ada tujuannya. Berarti kan tinggal pikir gimana cari yang seperti itu. Tapi kalau misalnya cepet-cepetan aja, bisa-bisa cepet dapat kerjaannya, cepet dapat pacarnya, tapi ya nggak bertahan lama gitu. Nggak ada fitness mungkin. Nggak ada fitness. I see. Ya, tapi I think it's very human sih ya. Kayak
wajar aja gitu orang mikir gitu kan, apa ya, kompetisi, nggak mau kalah sama yang lain gitu kan. Jadi kayak menang sama kalah mungkin ya kerjaan, dan parameternya cuma waktu yang dibutuhkan buat mendapat pekerjaan itu. Padahal kerjaan karir itu kan lama banget, panjang banget, dan itu nggak representatif sama hal itu. Oke. Nice, menarik banget. Nah, I guess pertanyaanku selanjutnya adalah gini. Kita udah tahu nih bahwa better kita slow down dan pikirin baik-baik gitu ya, sebelum cari kerja, sebelum apply gitu ya. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang perlu dipertimbangkan untuk kita persiapin sebelum nyari kerja? Mungkin yang pertama itu yang paling penting sih menurut aku, Dre, itu adalah mindset kali ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang pertama kali menginjakan kakinya ke dunia karir tuh, maksudnya kita be real aja lah, nggak semua orang tuh cari kerja cepet ya. Kadang ada beberapa orang yang aku kenal, dia bisa 8 bulan sendiri aja untuk cari kerja gitu. Tapi ada juga beberapa orang lain yang mungkin waktu kuliah nggak pintar-pintar banget gitu, tapi dapat kerjanya cepat. Itu simply ya beda-beda aja tiap orang gitu. Tapi kita mesti punya mindset yang benar dulu sih, Dre, menurut aku ya. Mindset yang benar itu seperti apa? Orang yang cari kerja itu kan pengen sukses gak sih? Bener gak sih? Each one of us kayak waktu masuk ke dunia karir pinginnya jadi orang sukses. Tapi gak semua orang punya mindset bahwa sukses itu pasti ada susahnya juga gitu. Cari kerja berkarir itu ada susahnya juga. Perjalanannya itu kayak a rocky road gitu. Gak mulus-mulus aja kan. Tapi kabar baiknya adalah semua masalah yang kita temui dalam dunia karir bisa diselesaikan gitu. We know that gak ada masalah yang gak bisa diselesaikan kan sebenarnya kan. Jadi mindset itu dulu sih yang pertama. Well, gak apa-apa nanti agak lama cari kerjanya. Mungkin interview 3 kali, 4 kali ditolak. It's okay, kita evaluasi. Apa nih yang kurang, apa nih yang perlu diimprove gitu. Itu dulu sih. Karena kalau gak punya mindset itu, gampang demotivasi sih jadinya. Aduh, ini teman-teman udah dapat kerja semua, kenapa gue belum ya gitu. Jadi kayak fokus ke diri sendiri, oke gak apa-apa. Kalau gagal kita coba lagi gitu. Sampai kita benar-benar dapat yang oke, sesuai perusahaannya sama kita. Itu sih, Dre, kalau menurut aku ya mindsetnya ya. Harus mindset jadi fighter dulu gitu kalau mau cari kerja. Make sense. Karena kita lumayan idealis juga ya sekarang kan ya. Dan bagus gitu kan. Oke. Habis mindset apa tuh? Yang kedua itu adalah ini kita ngomongin soal value. Value itu bahasa Indonesianya nilai gitu ya. Tapi nilai ini adalah sesuatu yang kita percaya gitu ya, yang kita punya, yang bakal bantu kita untuk tentuin apa yang kita mau. Ini contoh aja deh, Dre. Misalnya nih, si A orangnya sukanya tuh party gitu. Demen banget nih party tiap malam. Si B, dia tuh orangnya religius. Dia percaya bahwa minuman keras itu dilarang untuk dikonsumsi lah bagi dia gitu ya. Itu gak menyehatkan dan sebagainya. Terus waktu mereka sama-sama cari kerja, ada nih perusahaan minuman beralkohol misalnya, yang mau rekrut mereka berdua. Bagi si A yang suka party, ya ini cocok dong sama gue dong gitu. Gue bisa party nih tiap hari, bisa gitu. Tapi mungkin untuk si B, aduh ini berat dong kalau gue harus pulang malam dan gue harus mengentertain karyawan dengan minum-minum, kok kayaknya gak gue banget ya gitu. Dengan kita tahu siapa diri kita punya value diri kita gitu ya, kita tuh bisa apa ya, menentukan mana yang cocok dan gak cocok buat kita gitu, yang sesuai dan gak sesuai. Ini mungkin satu contoh ya, Dre ya, anak-anak yang sekarang tuh lagi ngejar-ngejar banget perusahaan startup deh. Sekarang kan generasi Gen Z nih pengennya tuh lulus kuliah, keterima di startup, terus develop jadi bosnya gitu misalnya ya, posisinya langsung tinggi. Tapi tahukah kalian bahwa kerja di perusahaan startup itu gak kayak kita kerja di perusahaan yang udah established. Startup itu pace-nya kencang, pace-nya cepet gitu lah ya. Kamu mungkin masuk perusahaan sebagai posisinya A nih misalnya. Tapi tuh kerjain ABCD misalnya, itu mungkin banget untuk startup. Tapi bagi orang yang kerjanya itu nggak bisa multitasking, itu tuh bakal sangat melelahkan sih.
Kadang itu ya, mungkin nilai-nilai itu ya Dre ya, value-value itu yang kadang-kadang kita miss untuk cari sebelum kita masuk ke dunia karir gitu. Make sense. Aku pengen tanya 2 hal tentang value ini. Iya, boleh. Yang pertama adalah gimana cara tahu value kita as a person. Terus yang kedua adalah apa yang terjadi kalau udah terlanjur nih masuk perusahaan, mungkin tahu dari awal, mungkin tahunya belakangan gitu, surprise gitu ya. Value-nya conflicting one another gitu. Let's say orang yang religious itu masuk sebuah perusahaan, baru tahu bahwa ntar gue bakal ditaruh di divisi alkohol misalnya. Kan jadi kayak tiba-tiba terus conflicting. Tapi ada kontrak gitu. Wah, terikat nih. Conflicting nih gimana? Nah, makanya mungkin itulah gunanya kita mencari tahu soal perusahaannya dari awal ya, apa yang kita kerjakan dan lain-lain. I see, yeah. Itulah mungkin apa yang membuat kita kayak sebelum menginjakan kaki pertama kali pikir baik-baik dulu gitu. Nggak cuma soal diri kita, tapi juga perusahaan-perusahaan yang mau kita lamar, cocok apa enggak gitu. Tapi kalau misalnya udah keburu kejeblos gimana? Too late ya buat karir aku ya untuk change ke karir yang lain ya gitu. Sebenarnya there's no such thing as too late sih kalau menurut aku dalam karir ya Dre ya. Apalagi kalau misalnya teman-teman yang fresh graduate nih. Mungkin dari perspektif aku yang pernah jadi recruiter, fresh graduate tuh selalu punya namanya grace period gitu. Jadi apa tuh grace period? Aku baru dengar. Grace period itu kayak kalau misalnya mereka baru menginjakan kaki pertama kali, terus mereka merasa ini pekerjaan pertama dan keduanya nggak cocok nih sama mereka gitu. Rekruter tuh akan nilai itu sebagai dia masih explore. Dia masih lihat, masih coba mencari tahu dia sukanya apa gitu. Jadi itu nggak kenapa-kenapa sebenarnya. Jadi 1 tahun atau 2 tahun ada di perusahaan yang kayak kok nggak cocok banget ya sama gue gitu. Itu sebenarnya nggak apa-apa sih Dre. Kalau dia masih fresh graduate ya. Kalau menurut aku ya. Tapi tetap there is no such thing as too late. Gitu ya? There's no such thing as too late. Aku sekarang banyak membantu orang-orang yang umurnya mungkin udah 35 ke atas yang mau change career. Dan itu sangat possible kok. There's no such thing as too late. I see. Jadi itu pilihan lah ya. Pilihan. Okay. Nah, tapi gimana cara tahu value seseorang? Aku cukup yakin banyak loh yang masih bingung gitu sama value diri sendiri dan itu sih. Nah, sebenarnya gampang aja sih Dre. Value kita waktu mencari kerja tuh yang dominan tuh biasanya ada apa sih? Ada uang, ada work-life balance gitu. Terus budaya kerjanya gitu ya. Kalau kita benar-benar pengen tahu value kita apa, saya banyak assessment-nya sih. Di internet tuh banyak banget apa yang penting buat hidup kita gitu. Tapi let's say waktu seseorang kerja value-nya itu adalah uang gitu. Dia nggak akan terlalu peduli pekerjaannya itu kayak gimana. Yang penting ya gajinya setinggi-tingginya aja gitu. Tapi maksudnya untuk kita tahu value ini cocok atau enggak sama kita boleh berefleksi dari pengalaman kita yang sebelumnya sih. Kayak misalnya waktu di kampus ada volunteering, ada organisasi dan lain-lain. Apa yang menjadi kepuasan buat kita waktu kita ngelakuinnya gitu. Waktu bantuin orang tapi nggak ada bayaran, kita senang ngelakuinnya, berarti itu value kita gitu. Buat berguna untuk orang lain gitu. Kalau kita tipenya dari sekolah udah sukanya jualan gitu ya, pokoknya nggak peduli gue jualan apa aja, yang penting dapat uang ya, mungkin value kamu emang uang gitu. Atau misalnya dia tipenya orangnya apa-apa tuh maunya cepet gitu ya, value dia dalam bekerja itu adalah kecepatan gitu misalnya, nggak bisa tuh dia dari company yang slow pace gitu. Refleksi sih dari apa yang udah pernah terjadi di hidup kita kalau menurut aku ya. Make sense. Ada nggak assessment yang kamu rekomendasi untuk orang pakai? Ada, mungkin nanti kalau misalnya mau aku kasih linknya di YouTube ini aja kali ya. Boleh. Tapi basically paham sih, kayak refleksi ke belakang dan lihat dari data point tersebut gitu ya. Terus ambil konklusi gitu ya. Yes, benar gitu. Kalau kita sebagai orang yang baru pertama kali cari kerja, kita kan punya perusahaan impian ya Dre ya. Kayak dulu kalau aku pengen banget kerja di sebuah FMCG dengan inisial U gitu ya. Oh, tahu. Yang gede banget nih. Tahu. Pengen banget di situ. Yang sahamnya sekarang tanking. Iya. Penyakit soalnya. Nah gitu. Jadi dari awal aku udah cari tahu, ini kalau misalnya mau kerja di perusahaan ini kayak harus jadi kandidat yang seperti apa ya gitu. Cari tahu dulu sih cocok atau enggak sama kita gitu. Oh, dia budayanya kayak gini ya. Cocok-cocokin deh. Aku orangnya kayak gitu enggak ya gitu. Jadi come prepare dengan tahu value kamu tuh apa.
terus coba ya kan. Terus tapi kalau di tengah-tengah masih mau explore pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena ada grace period, bahkan Iya. yang udah lewat dari period tersebut juga nggak apa-apa. Iya, masih oke banget kok. Banyak orang yang change career kok. Tapi ya tentunya dengan note-note tertentu ya Dre ya. Maksudnya harus oke kalau misalnya salary-nya berkurang dan sebagainya gitu. I think definitely, tapi preparasi itu pays off sih. It pays the biggest dividends dalam jangka panjang. What happen sama orang-orang yang mereka asal cari kerja, asal dapat aja, terus ya udah jalanin aja gitu. Akan ada saat dimana mereka nggak suka sama pekerjaannya. Misalnya nih ya, mereka beruntung kalau dapat pekerjaan yang cocok gitu, cepet-cepet tapi cocok gitu ya. Tapi what about mereka yang cepet-cepet tapi nggak cocok gitu? Waktu ngerjain kerjaannya nggak ada joy, nggak ada enjoyment di dalamnya. Jadi stres sama kerjaannya, nggak mau ke kantor karena bosen sama pekerjaannya. Yang akhir-akhirnya jadi burnout gitu. Waktu burnout ya resign gitu. Waktu burnout mungkin jadi bikin masalah di kantor misalnya. Akhirnya jadi nggak enak gitu kan ya. Dan banyak kasus seperti ini sih Dre. To be honest, banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Yeah. Well, man, waktu kamu bilang itu aku lumayan kayak, dude. Ya. Satu hal yang aku bersyukur adalah it's the only thing who keeping me together sih di masa-masa yang trying gitu ya. Waktu aku membicarakan adalah nggak pernah lose sight of the meaning of the work sih. Itu nggak pernah. Meskipun kerjanya cukup banyak gitu ya. Ya. Ada nggak? Apakah kamu menemukan isu yang sama gitu? Orang burnout atau demote, let's say, karena aduh nih buat apa sih gunanya? Gue kerjain. Banyak banget sih contohnya. Mungkin satu lah ya. Boleh. Waktu itu aku pernah merekrut satu orang untuk posisi marketing. Tapi ternyata dia tuh bukan orang marketing gitu. Jadi waktu yang lain-lainnya ini berlomba-lomba nih untuk lulus probation gitu ya, terus naik gaji dan sebagainya, dia cuma ngerjain bare minimum, bahkan di bawah itu gitu. Masuk kantor tiap hari telat gitu. Tiap kali dikerjain minta ada tugas lah, ada project dari atasannya, dia kayak ngeluh ke teman-temannya, please lah bantuin gue lah gitu. Akhirnya nggak sampai lulus masa probation dia udah quit. Dan itu bisa ditulis nggak di resumenya? Enggak. Paham. Aku penasaran tapi sama satu hal sih. Apakah dia percaya sama apa yang dia jual? Well, I guess at that point dia simply gak suka ngerjain apa yang dia kerjain sih Dre. Karena kalau aku lihat kayaknya tipenya itu ternyata orang itu yang suka kerja di belakang meja, gak terlalu banyak ketemu orang gitu. Jadi bahkan belum sampai ke apakah dia percaya sama apa yang dijual, tapi nature of the work, natur pekerjaan itu dia juga udah gak suka. Gak suka, ya. Iya. Mungkin itu poin selanjutnya tuh, personality. Apakah menurutmu juga personality itu penting dicocok-cocokin gitu? Introvert sama kerjaan introvert, extrovert sama kerjaan extrovert gitu. Saya personality itu menurut aku satu paket sama value sih Dre. I see. Karena kalau kita mengkotak-kotakan personality ini cuma boleh kerja ini gitu. Personality seperti ini cuma cocok yang seperti ini. Ini kan kayak kaku banget ya. There's no such thing sih menurut aku kalau di kerjaan. Aku banyak kok melihat orang-orang yang kayak kelihatannya pendiam tapi he's a good marketer gitu. Pendiam tapi dia sukses banget leading a company gitu. Itu banyak banget sih. Jadi sebenarnya kalau personality, well, nggak bisa mengkotak-kotakan sih, tapi simply dari value-nya gitu, apa yang dia percaya gitu. Make sense sih. Value, kemudian selanjutnya itu adalah goal sih Dre. Oh, I see. Goals. Ini poin next-nya berarti ya. Poin yang ketiga kali ya. Mindset, value, terus goals-nya. Waktu kamu mau cari kerja, goals kamu apa gitu. Ini mungkin boleh sekalian cerita sedikit. Boleh banget. Kalau aku sendiri dari dulu emang kepengennya jadi psikolog kan. Dari SMP deh kayaknya udah pengen jadi psikolog SMP, gitu. I see. Dari SMP. Jadi seumur hidup tuh aku pikirin how to be a psychologist gitu. Wow. Lama gitu ya. Lama ya. Sekarang jadi udah jadi psikolog. Ya. Tapi ada masalah baru gitu ya. Ada masalah baru. Stop ya. Nggak stop. As long as you're enjoying the process lah. Yes, bener banget. Tujuan itu kan gak semata-mata akhirnya kan. Betul. Tapi prosesnya juga kan. Tapi Stephen Covey pernah bilang kan Dre, kita mesti think,
by the end of mine. Kita maunya apa dulu nih? Kita lihat dulu visionnya kita mau jadi apa gitu. Baru abis itu step by step kita jalan ke tujuan itu, strategi A, strategi B, strategi C gitu. Waktu itu aku selesai kuliah S1 pinginnya langsung S2 gitu. Langsung pengen jadi psikolog. Tapi ternyata gak bisa. Karena kata dosenku waktu itu, kalau misalnya kamu gak mau jadi anak bawang, mendingan kerja dulu deh sebentar gitu. Terus kerja lah. Setahun dipromosi. 2 tahun, aduh dipromosi lagi. Kapan nih quitnya gitu. Kapan nih S2 gitu. Karena udah terlalu enak. Enak juga ya, gaji naik juga gitu. Akhirnya mulai lupa tuh Drea sama mimpi aku untuk jadi psikolog waktu itu. Terus udah gitu, udah di tahun keempat aku mulai merasakan bahwa kok ini bukan yang aku mau ya gitu. Maksudnya financially waktu itu secara facility aku kayak bisa bilang is good enough lah for me. Untuk umur 24 tahun waktu itu, 24 ke 25 lah. Aku jadi manajer, punya tim, dikasih fasilitas mobil gitu kan, dikasih gym juga, kayak banyak gitu loh embel-embelnya gitu. Tapi aku nggak ngerasain adanya enjoyment dalam kerjaan aku sih. Ya udah setiap hari cuma kayak day to day aja gitu. Sampai akhirnya aku mau quit dari pekerjaan itu, terus ditahan sama atasan aku kan. Dia bilang, gue promosi deh lo gitu. Gue promosi deh jadi asisten director. Ditahan jadi tuh wakil kayak satpam di kepala gue. Ditahan kayak bentar gitu. Ngasih surat resign, dibalikin surat resignnya waktu itu. Terus ada kesempatan buat kayak jadi wadir lah waktu itu. Can you imagine untuk anak yang baru menginjak usia 25 tahun. Terus itu bukannya sesuatu yang kayak orang-orang seumur aku pengen ya gitu. But then aku ingat lagi, tapi ini bukan tujuan gue gitu. Gue akan trap lagi nih di dalam skenario yang sama gitu. Kerja dari pagi sampai malam gitu misalnya. I decided to quit eventually. Terus ambil S2 dan turns out it's the best decision in my life sih. Mungkin sekarang maksudnya bukan mulai dari awal ya Dre, harus meniti lagi lah, naik lagi. But I don't mind because I'm happy now jadi psikolog gitu. Gitu sih. Because I have the goals. Aku punya value nih dari awal gitu. Aku punya goals dari awal aku mau jadi apa. Jadi ini dia yang kayak jadi apa ya, kayak lampunya gitu lah, kayak cahaya at the end of the tunnelnya aku gitu. Menurut kamu kalau kamu memutuskan dulu ya untuk nggak quit dan tetap stay aja, so basically abandoning your goal, itu bakal kayak gimana tuh hasilnya? Nyesel mungkin ya. Mungkin nyesel, maksudnya financially oke lah. Tapi aku gak bisa kayak sekarang atur jam kerjaku sendiri gitu. Aku gak punya waktu untuk my inner circle lebih banyak gitu. Karena dulu simply aku gak terlalu berteman sih Dre. Cuma bisa free di hari Sabtu doang gitu. I see. Minggu gak even? Minggu aku full di gereja soalnya. I see. Ibadah berarti. Ibadah. Dan pelayanan dan sebagainya. Okay. Jadi cuma Sabtu kadang-kadang juga ke temen ikutan kayak Yun mau gak ketemuan after office jam segini. Sorry gue gak bisa, gue udah capek gitu. Okay. Life gets better sih. Maksudnya karena ini aku mau. Tapi note-nya adalah setiap orang value dan goals-nya beda-beda ya Dre. Mungkin teman-teman yang nonton kayak kok gak grateful banget sih dapat kesempatan kayak gitu misalnya gak diambil. Simply because my value and my goals bukan itu sih gitu. Oke. Kalau gitu aku bakal default back to my initial question juga tentang value. Kalau orang nggak tahu goalnya apa, yang mau dia capai, itu gimana? Explore aja, simply explore, do something. Kalau kamu nggak tahu and you do nothing, itu sama aja kayak yang nggak akan ada yang berubah juga gitu. Tapi kalau misalnya kamu explore, banyak ngobrol sama orang, coba aja karir yang kira-kira nih, ini kayak cocok deh sama gue gitu. Kan gak harus itu yang kamu tekuni sampai nanti kan. Ingat ada grace period itu kan. Tapi you have to do something biar kamu tuh tahu apa nih yang cocok buat kamu gitu. Yang penting jangan diem aja sih kalau menurut aku. I see. Ya aku pernah dengar ada orang bilang gini sih. Itu hidup tuh gak mungkin kayak arah mata angin gitu. Gak mungkin ketemu utaranya tuh. Mungkin lu ke timur dulu, ke timur ke belok lagi ke polar sebelah itu ke barat. Tapi setiap kali mentok lama-kelamaan tapi degree variasinya makin kecil, ntar lama-kelamaan baru ketemu utaranya apa. Itu menarik sih. Benar. Itu selalu konsep yang analogi yang menarik I guess ya.
karir kita makin lama itu kan kayak makin mengkerucut gitu ya Dre ya. Kayak kita explore, kayak Andre bilang mungkin explore di awal-awal, tapi lama-lama tiap kali kita explore, derajatnya, we know something about ourselves kan. Lama-lama jadi makin kerucut, oke, I know what I want to do gitu. Menarik. Ini tuh kayak ini tau gak sih, scientific process kan, kayak hipotesa, terus benar. Dicoba, collect data, terus baru bisa ambil kesimpulan gitu kan. Kalau datanya aja nggak ada, gimana mau ambil kesimpulan gitu. Yes, benar. Dari explore itulah datanya ya. Oke, menarik. Next, setelah goals apa tuh? Nah, waktu kita udah tahu goals kita nih mau ngapain, waktunya kita mulai do something, strategi pertama nih gitu ya. Misalnya kayak dulu aku mau jadi psikolog gitu. Oke, berarti step pertama yang harus aku lakuin apa nih gitu. Mikir dulu, oh nanti kuliahnya di sini ya gitu. Oh nanti ngambil kerjaan yang seperti ini ya misalnya. Simply kamu groom diri kamu untuk mencapai goals kamu gitu, Dre. Groom diri itu nggak cuman kayak kita meningkatkan kepercayaan diri kita gitu ya, self development dan sebagainya, tapi juga aset kita nih Dre. Aset tuh apa? Kalau misalnya kamu nyari kerja, kamu kan butuh yang namanya resume. Kalau sekarang kita pakai sosial media LinkedIn gitu ya. Terus ada beberapa teman-teman yang punya misalnya website atau apa yang jadi portofolionya mereka misalnya ya. Kita mulai pikirin itu. Gimana nih caranya biar kita kelihatan good untuk karir kita ke depannya gitu. Kayak gitu sih, menggroom diri kita sendiri untuk mencapai tujuan. Dan yang terakhir itu adalah kita perlu refleksi juga sih sebenarnya. Apakah kita selalu membandingkan diri kita sama orang lain? As I say earlier tadi, kadang-kadang di kerjaan itu kan kita ke-distract sama perjalanannya orang lain ya Dre ya. Si A udah sampai sini, si B sampai sini, sehingga kita tuh gak bisa fokus sama apa yang mau kita lakuin gitu. Ingatlah bahwa once kita masuk ke dunia karir, perjalanan kita sama orang lain tuh udah bener-bener beda. Udah gak kayak di sekolah, matematika dapat segini, bahasa Indonesia dapat segini, dia matematika segini, bahasa Indonesia segini, oh tinggian aku nilainya, aku menang gitu. Tapi kalau di dunia kerja gak seperti itu. Si B udah nyampe sana, oke. Si A sampai sana, oke. Cukup tahu aja gitu. Tapi kita harus fokus bener-bener sama apa yang mau kita capai. Karena si B bisa ke kanan, si C bisa ke kiri, kita bisa ke depan. Maksudnya kemana aja gitu. Gak ada standar sukses di titik tertentu gitu. Itu sih. Makanya kadang-kadang membandingkan diri kita sendiri dengan perjalanan orang lain itu bisa jadi dalam tanda kutip kayak racun buat kita gitu kalau di dunia karir ya. Karena simply ya dia punya rencana sendiri, kita juga punya rencana kita sendiri gitu. Jadi fokus mendingan sama apa yang mau kita lakuin gitu. Aku punya satu cerita tentang banding-bandingin diri sama orang lain. Aku boleh share kan? Boleh. Oke, ini it took me a long time, really a long time untuk sadar dan paham tentang ini. Aku lumayan insecure ya orangnya. Dulu tuh cukup insecure banget tuh. Sampai sekarang insecure. Cuma sekarang tuh control gitu. Compare sama orang lain gitu. Nah, tapi yang aku sadarin yang bikin berhenti insecure tersebut gitu. At least bukan berhenti insecure, tapi berhenti compare diri sama orang lain. Itu adalah bahwa lu sama dia tuh completely different set of data point. Jadi kayak kalau ada eksperimen, lu sama dia tuh eksperimen yang berbeda. Even IQ beda, pola asuh beda, circumstansi beda, teman-teman juga beda, circle beda. Itu wah beda banget lah. Gitu. Kalau di compare apel sama jeruk manis sama mana, kan gak make sense ya. Atau kayak compare apel sama ikan gitu, gak make sense banget gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan adalah ambil itu sebagai data point. Data point ditaruh di spreadsheet. Benar-benar begitu. Data point taruh di spreadsheet. Data point taruh di spreadsheet. Bukan berarti kita bisa completely udah amat lah. Gitu. Tapi kita bisa lihat itu melihat itu sebagai sesuatu yang objektif gitu, nggak personal gitu. Nggak berarti dia lebih better, lebih cepat daripada gue, berarti gue nggak oke. Gitu. Tapi lebih ke oke. Itu dia begitu, apa ya yang membuat dia bisa begitu? Let's say kalau bisa diambil data point aja, data point spreadsheet. Itu simple banget kedengarannya. Cuma it took me a very long time sih to realize that. Dan
if I have to remind myself time and again, I do it gitu, because it's very very important. Bener sih, kayak racun gitu ya. Apa ya? Distracting aja gitu. Iya, dan nggak benar bahkan gitu. Factually nggak akurat gitu. Jadi bikin kotor doang pikiran kan. Itu kalau ada satu orang aja yang aku bantu dengan share itu, I would be very happy sih. Menurut kamu gimana? Kayak kamu menjadikan perjalanan orang lain ini sebagai kayak bahan refleksi lah ya, dia bahan evaluasi lah. Oh ternyata dia bisa kayak gini karena dia ngelakuin ini data ya. Point, data gitu, point. Tapi bukan berarti karena dia begini, berarti aku nggak harus. Kalau mikirnya aku buruk berarti itu kayak beda men. Beda gitu. Beda banget. If we wanna be more fair to ourselves, menurut aku justru bukan bandinginnya sama orang itu, tapi sama diri kita yang kemarin. Nah itu juga great wisdom tuh. Cuma untuk bisa paham bener kan susah ya. Lama gitu kan. Selalu defaulting karena kenapa ya? Apa karena kita manusia makhluk sosial gitu? Karena mungkin ini kalau menurut aku, menurut observasiku sih Dre, kita memang dibiasakan untuk kayak balap-balapan sih menurut aku. Beberapa kurikulum sekolah dulu waktu kita sekolah nih kayak simple aja sih, kayak hal kecil seperti kalau kamu nggak bawa buku gitu ya kamu dihukum gitu. Teman-teman yang bawa buku, untung aja gue bawa gitu kan. Terus kayak dulu kan kita mengenal sistem ranking ya Dre ya, waktu sekolah, nggak kayak sekarang udah nggak diadain. Itu bikin kita jadi apa ya, oh dia begini berarti gue harus begini. Oh dia udah sampai sini berarti gue juga gitu. Jadi semua perjalanan tuh ada standarnya gitu. Jadi kayak harus apa ya, lari-larian sama orang lain. Mungkin itu kali ya yang salah satu penyebab makanya kita selalu bandingin diri kita sama orang lain. Ranking ini kontroversial memang nih. Kalau opini ku pribadi ya, tetap perlu ada sih. Perlu ada sih. Tapi yang ranking bawah-bawah nggak perlu ditunjukin. Aku tuh pernah ranking 28 dari 31 orang. Oke. Nah, itu 2 tahun begitu tuh. Jadi ya lumayan ya. Lumayan. Kamu gimana dulu? Straight A kah atau enggak? Enggak lah Dre. Dulu aku pernah sekolah di sekolahan yang dulu sekolah SMP ku tuh nasional plus. Jadi pelajarannya tuh nggak susah, sekolahan nasional gitu. Ya kayak nggak susah deh pokoknya. Aku jago matematika banget nih. Tapi pas pindah ke sekolahan nasional waktu SMA, aku sampai mau masuk ke sekolah itu aku dengan pedenya bilang aku mau ikut olimpiade matematika gitu. Ulangan matematika pertama nilaiku 30 out of 100. Iya, aku pun punya pengalaman mirip-mirip sana sih. Mirip-mirip sana sih. Iya. Kamu di mana dulu SMP? Boleh sebut? Boleh, enggak? Dian Harapan. Oh, Dian Harapan. Iya. Okay. SMA-nya Penabur. Oh iya, beda lah, beda. Ya even aku yang nggak banyak pengetahuan itu, aku tahu sih ya. Ya. Gitu lumayan. Penasaran sih. Dulu pelajaran apa di mat yang kamu suka? Dulu tuh lagi hot-hotnya waktu kelas 3 SMP tuh kayak sinkostangan itu. Sinкостан. Okay. Kalau aku aljabar. Dan aljabar. Aku suka banget sama aljabar. Sampai sekarang aku literally suka aljabar tuh. Enggak pintar atau gimana, cuma aku suka sih aljabar. Oh iya. Anyway. Oke. Mungkin ada lagi betul yang mau kamu tambahin untuk persiapan sebelum kerja ini. Itu sih ke 5 poin tadi sih menurut aku Dre. Buat teman-teman di luar sana yang benar-benar emang baru pertama kali ngijakin kakinya di dunia karir gitu ya, baru banget, inget pertama mindset yang bagus, mindset yang bukan yang bagus, yang tepat lah ya. Yang kedua itu ada value, ketahuilah value kamu kan udah pasti beda dengan orang-orang yang lainnya. Terus goalsnya, terus yang keempat itu adalah mulai groom diri kamu sesuai goals dan value yang kamu mau. Dan yang terakhir itu adalah jangan jadikan perjalanan kamu sama gitu dengan orang lain sebagai kompetisi gitu. Padahal when it comes to karir kan beda gitu. Ya ada orang bilang apa sih kuncinya berhasil jadi aktor gitu. Yang ngomong siapa gue lupa. Aku lupa. Robin Williams atau bukan? Anyway, orang ini bilang just show up every day. Gitu. Itu yang ngebedain the great from the yang
nggak make it gitu, I guess. Tapi di kamu tambahannya adalah untuk tahu value internal, punya goals dan bikin plan ya, step by step, dan and then keep showing up aja. Iya, kayak gitu. Oke, next aku pengen tahu, I think ini poin dariku ya, ini bukan poin, pertanyaan terakhir. Gitu. Cuma lumayan hot nih di kepala banyak orang gitu ya. Cara cepat sukses. Tiga kata yang mungkin di kepala banyak banget orang. Karena one of our biggest fears adalah takut gagal dalam hidup. Dan parameternya seringkali ya one of the biggest parameter adalah kerjaan. Nah, untuk orang-orang itu, ya, apa sih yang mau kamu sampaikan tentang cara cepat sukses? Actually, ini juga pertanyaan yang sering ditanyain, bukan sering lah ya. Aku banyak dengar orang tanya itu ke aku ya. Kalau kita mau sukses, kita harus tahu dulu definisi sukses buat kita tuh apa. Sama kayak value, sukses itu juga beda-beda nih masing-masing orang definisinya. Buat si Dodo misalnya, untuk sukses itu yang penting gue banyak uang gitu. Terserah mau jual apa kek, mau usaha apa kek, yang penting banyak uang. Berarti waktu dia udah banyak uang, artinya udah sukses. Ya caranya misalnya let's say ya main kripto aja gitu. Coba-coba misalnya. Atau misalnya coba-coba loteri aja misalnya ya. Tapi let's say untuk orang lain nih kayak si Dini misalnya, sukses itu bagi dia bisa bantu banyak orang. Jadi parameternya itu adalah kalau dia udah bisa bantuin banyak orang, dia sukses gitu. Tapi kesuksesan itu menurut aku bukan tujuan akhir sih, Dre. Itu lebih ke proses kan sebenarnya. Jadi kalau ditanya gimana cara cepat sukses, nggak ada. Simply itu adalah proses gitu. Again, balik lagi ke definisinya. Tapi secara general, nggak ada orang yang secepat itu bisa dalam waktu kayak membalikkan telapak tangan langsung jadi sukses gitu. Iya, apa ya, mungkin sosial media sama ya media in general ya, itu kan dia memperlihatkan glory kan, kayak suka ngeliat glory gitu. Tapi perjalanannya nggak dikuak. Yes. Dan yang diliput ini ya seneng-seneng aja, karena kan glory gitu. Good for their brand, I guess ya. Jadi nggak dijelasin bahwa oh dia merasa beruntung. Aku beruntung banget nih. Aku merasa diriku sangat beruntung. Dan nomor 2, dia ya berjuang gitu. Yang seringkali juga berjuang juga. Mungkin itu kali yang membuat orang mikir, oh bisa kok, gitu kan? Iya. Padahal nggak bisa gitu ya. Salah satu parameternya itu sih, Dre. Oke, mungkin aku boleh share sedikit tentang salah satu klien aku yang konseling sama aku, yang setiap hari anxiety banget karena teman-temannya nih, jadi dia tuh kayak apa ya, kelompoknya tuh kelompok elit dalam tanda kutip lah, karena dia dibesarkan di keluarga yang seperti itu juga. Tapi but then papa mamanya ini apa ya, kayak enggak drop lah, secara financially drop gitu. Dia ngelihat teman-temannya kayak pakai tas-tas branded, pergi ke luar negeri tiap kali liburan gitu. Dia sampai depresi waktu itu. Sampai depresi gitu. Karena gimana caranya aku bisa balik kayak gitu lagi gitu. Gimana caranya aku bisa sukses dengan cara yang cepat biar aku bisa balik lagi ke tempat aku gitu. Padahal sebenarnya kalau teman-temannya lepas supportnya orang tua, teman-temannya akan sama juga sebenarnya kayak dia gitu. Harus proses juga naik ke atas gitu, harus usaha juga. Kadang kita lupa bagian itunya sih. Dia mengalami ini mungkin hilang identitas ya. Kehilangan identitas juga sih. Mungkin kaget dia. Tadinya kayak gini tiba-tiba drop, kenapa bisa kayak gini gitu. Ya at the end of the day kita semua manusia lah, yang butuh proses gitu, mau apapun gitu. Betul, sama kayak kesuksesan. Menurut aku secara pribadi, kesuksesan yang diturunkan dari orang tua itu bukan kesuksesan kita sendiri ya, itu privilege yang bisa kita gunakan untuk menjadi sukses gitu. Dengan cara kita sendiri, tapi tetap harus usaha sih. Betul. Iya. Banyak ini tema berulang ya untuk refleksi, untuk melihat ke dalam diri gitu ya. Even gimana cara cepat sukses, ya langkah pertama adalah, kalau menurut kamu adalah untuk define dulu buat kamu apa itu sukses. Gitu ya. Benar.
Oke. Ada nggak sih definisi yang benar atau definisi yang salah gitu, tentang sukses gitu? Aku pernah baca sebuah buku. Kayaknya bukunya tuh aku lupa siapa yang tulis, tapi di situ dia bilang kesuksesan itu ya, tadi aku udah sempat mention juga sih Dre kayaknya. Kesuksesan itu bukan titik akhir gitu. Kesuksesan itu proses. Kesuksesan itu terbangun dari kesuksesan kecil yang ada di hidup kita. Kayak misalnya kamu sebagai pencari kerja gitu ya. Kesuksesan pertama kamu itu adalah menemukan pekerjaan kamu. Menemukan langkah pertama di dunia karir. Itu udah kesuksesan pertama. Terus kesuksesan kedua apa nih? Kesuksesan kedua misalnya mulai terbiasa dengan pekerjaannya, mulai punya teman-teman di lingkungan kerja. Itu kesuksesan kedua. Terus sampai seterusnya lah gitu ya. Tapi simply kesuksesan itu ya yang kecil-kecil itu sih Dre. Boleh nggak aku breakdown lagi lebih kecil lagi? Yes, boleh. Bikin CV pertama. Yes. Sukses gak tuh? Sukses sih. Sukses ya. Iya. Wah, Andre pernah bikin CV gak dulu? Aduh, gila. Gak pernah ya? Aku I'm very lucky ya. I'm very lucky. Oh, kalau profile pernah. Pernah ya. Rombok berkali-kali tuh profile. Profile CV kan basically. Bisa dibilang. Ya, lumayan lah. Cuma aku bisa relate lah sama struggle-nya lah. Iya. Kata pertama apa yang bagus ya? Gitu. Yes. Pertama kali bikin CV dan menurut kita oke. Send ke company pertama. Itu menurut aku juga kesuksesan sih. Aku setuju sama Andre. Mantap sih. Mantap. Ya, biar orang di sana yang masih nyari kerja. Karena kan itu kan aku ya partnerku itu send CV tuh udah nggak terhitung dan setiap hari dia cuma ngelihat rejection email. Dia nggak berhenti aja. Yes. Terus gitu kan. Ini satu juga sih Dre, mungkin pesan aku buat teman-teman yang cari kerja di luar sana. Waktu kita ngeliat ini kenapa kita merasa udah lama nih usaha tapi nggak cari kerja, tapi nggak dapat kerja gitu ya. Udah send CV, udah groom diri, tapi kenapa ya belum dapat kerjaan gitu. Kuncinya itu adalah menurut aku adalah konsistensi. Banyak banget teman-teman sekarang yang demotivasi karena belum dapat kerja, mulai berhenti berusaha gitu, berhenti apply, mereka berhenti ngobrol sama teman-temannya lagi gitu. Tapi yang penting itu menurut aku adalah konsistensi sih Dre. Because kamu lebih baik demotivasi and do something daripada kamu demotivasi dan do nothing. Karena dengan do nothing itu gak akan membawa kebaikan apapun buat kamu kan sebenarnya. In terms of mencari kerja gitu. Jadi yang penting konsistensi, tetap ngelamar, tetap bangun network kemana-mana gitu. Karena banyak teman-teman yang akhirnya udah putus asa ngerasa mungkin gue gak qualified kali ya untuk kerja karena terlalu banyak ditolak gitu. Tapi salah sih. Make sense banget sih. Itu benar banget sih. Kan again kan, it's back to basics kan. Konsistensi gitu. Yes, konsistensi is key. Apa? Konsistensi is key katanya. Konsistensi. Nah, tapi aku mau mungkin ini will be my last question ya. Mencoba mewakili orang-orang di luar sana yang sekarang lagi demot gitu. Dan bisa dipahami kenapa mereka demot lah. Apa yang mau kamu sampaikan untuk mereka yang lagi let's say dalam masa depresif ini, yang kayak aduh ya paham sih harus konsisten, tapi kayaknya bangun dari ranjangnya berat banget. Gimana tuh? Oke. Ingat aja, orang-orang yang sukses yang kamu tahu deh, siapapun di dalam hidup kamu, itu bisa orang tua kamu atau tokoh-tokoh dunia atau siapa, lihat mereka. Gak mungkin dalam kehidupannya mereka tuh cuman kayak jalan tol aja gitu mulus. Ada waktu dimana mungkin mereka juga stres dan aduh gimana nih, ini harus langkah kemana lagi gitu. Jadi kalau kamu merasa demotivasi itu wajar. Tapi dengan again kamu do nothing, itu gak akan membawa kebaikan apapun buat kamu sih. Jadi it's better demotivated and do something daripada demotivated and do nothing. Paham sih. Itu benar kok. Benar. Jangan biarin lah sosial media kayak bikin persepsi hidup tuh distorted gitu. Karena nggak gitu gitu. And that's also the beauty of life sih, I think. Yes. Okay, I think that's all from me. Ada lagi kah yang mau kamu sampaikan sebelum kita akhirin podcast ini? That's all sih Dre, untuk teman-teman mungkin di luar sana yang pengen dapat bimbingan untuk cari kerja atau simply mau curhat aja tentang susahnya cari kerja, boleh langsung
hubungi Bicarakan ya. Boleh banget. Coba aku plug ya sedikit ya. So thank you banget yang udah dengerin Arnonton gitu. Ini podcast Angkat Bicara dari Bicarakan.id. Namaku Andre dari Bicarakan, here with psikolog Yuni Herdianti dari Bicarakan juga. Kalau kamu punya masalah dalam hidup, apapun itu masalahnya, mungkin itu masalah tentang keluarga, tentang hubungan, atau tentang kerjaan gitu ya. Nggak harus nyari kerja juga. Kalau kamu udah kerja tapi lagi galau, let's say, itu boleh banget dibicarain sama orang yang paham gitu. Caranya super mudah, ke web kita di www.bicarakan.id. That's www.bicarakan.id, di mana kamu bisa ngobrol nanti sama psikolog Yuni ataupun yang lainnya di sana gitu. Oke, thank you banget once again untuk perhatiannya, dan sampai jumpa di episode podcast Angkat Bicara selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.